Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan membahas tentang perekonomian dua sektor. Untuk itu sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama ada Friska Nur Habibah, Fatima Nur Zahronia, Vivin Faraha, Valencia Putri Erlina, Erlinda Rosita, RR Kariska, dan Sastian Diva Yulia. Nah, sebelumnya apa sih perekonomian dua sektor itu? Perekonomian dua sektor itu merupakan perekonomian yang terdiri dari dua pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi perekonomian dua sektor tersebut, yang pertama ada pelaku ekonomi rumah tangga, konsumsi atau masyarakat, dan yang kedua ada pelaku ekonomi rumah tangga produksi atau perusahaan. Nah, dari kedua pelaku tersebut memiliki peran tersendiri. Yang pertama, peran pelaku rumah tangga konsumen. Satu, sebagai penyediaan faktor-faktor produksi yang digunakan oleh produsen. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau balas jasa atas faktor-faktor produksi yang disediakannya. Yang ketiga, sebagai konsumen atau pengguna barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Yang keempat, membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian ada peran pelaku rumah tangga produksi atau produsen. Satu, sebagai pengguna faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, memberikan atau membayar balas jasa atas semua faktor-faktor produksi yang telah digunakan untuk produksinya. Yang ketiga, mendistribusikan dan menjual barang dan jasa hasil produksinya ke pasar output baik rumah tangga, konsumen, pemerintah, atau masyarakat luar negeri. Yang keempat, mendapatkan atau menerima hasil penjualan atas barang dan jasa yang diproduksinya. Yang kelima, sebagai agen pembangunan, perusahaan dapat meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. Kemudian ada circular flow perekonomian dua sektor. Circular flow, diagram dua sektor atau perekonomian sederhana merupakan perekonomian dengan sistem sederhana yang menggambarkan perputaran arus uang dan barang di antara dua pelaku kegiatan ekonomi yang hanya melibatkan rumah tangga konsumen atau RTK dan rumah tangga produsen atau RTP. Jadi, pelaku ekonomi berperan sebagai konsumen dan produsen. Kemudian diagram perekonomian dua sektor. Dalam diagram tersebut mencerminkan bahwa sektor rumah tangga konsumen akan menjual faktor produksi kepada sektor rumah tangga produsen atau perusahaan supaya mendapatkan pendapatan. Artinya, faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga konsumen yang meliputi tenaga kerja, tanah, keahlian atau modalnya kepada perusahaan pada garis A. Dalam hal ini, perusahaan akan memberikan balas jasa atas faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga. Balas jasa tersebut berupa upah, gaji bagi tenaga kerja, sewa untuk tanah, sewa atau bunga untuk modal, dan keuntungan bagi keahlian pada garis B. Nah, dari balas jasa atau atas faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan dimiliki oleh sektor rumah tangga konsumen, maka secara otomatis rumah tangga mempunyai pendapatan yang bisa dibelanjakan atau pendapatan setelah dikurangi tabungan dan pajak pada sektor perusahaan yang berupa pembelian barang dan jasa pada garis C. Selanjutnya, barang dan jasa tersebut akan diserahkan oleh sektor rumah tangga produsen kepada sektor rumah tangga konsumen pada garis D. Selanjutnya ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan menutupnya dari tabungan atau mengambil dari tabungan. Biasanya rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung.
Nah, biasanya pertambahan pendapatan selalu lebih besar dari pertumbuhan konsumsi. Maka pada akhirnya rumah tangga tidak mengambil dari tabungan lagi. Ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Pendapatan J.M. Keynes. Menurut pendapat J.M. Keynes, dikenal dengan psychological consumption, membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Nah, pendapatan J.M. Keynes tersebut sebagai berikut. Yang pertama, jika pendapatan naik, maka konsumsi akan naik, tetapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan. Yang kedua, setiap kenaikan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Dan yang ketiga, setiap kenaikan pendapatan jarang menurunkan konsumsi dan tabungan. Selanjutnya akan membahas tentang konsep pendapatan disposable dengan konsumsi dan tabungan. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga sebagai besar digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya untuk ditabung. Nah, dari konsep pendapatan disposable tersebut mempunyai dua kecondongan. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi. 1. Kecondongan mengonsumsi marginal atau MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Kemudian kecondongan mengonsumsi rata-rata atau APC merupakan sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Nah, selanjutnya ada kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta Y. Kemudian kecondongan menabung rata-rata atau APS yang merupakan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau Y. Nah, untuk selanjutnya ada keseimbangan perekonomian dua sektor. Keseimbangan dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Nah, keseimbangan pendapatan nasional dua sektor dapat tercapai apabila besar pendapatan sama dengan besar konsumsi ditambah dengan investasi, atau besar tabungan sama dengan besar investasi, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I atau S sama dengan I, sehingga kesamaan pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran adalah sebagai berikut. Y sama dengan C plus I, dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, dan untuk C merupakan fungsi konsumsi dan untuk I merupakan investasi oleh perusahaan-perusahaan. Nah, ini ada contoh soal. Hitunglah fungsi tabungan, pendapatan nasional, keseimbangan, serta besarnya konsumsi ketika pendapatan nasional seimbang suatu negara apabila diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 80 plus 0,80 YD, investasi yang dilakukan oleh badan usaha sebesar 100. Gambarkan pula kurva keseimbangannya. Nah, dijawab, kan diketahui C sama dengan 80 plus 0,80 YD dan I-nya sama dengan 100. Nah, untuk itu kita mencari fungsi tabungannya terlebih dahulu. Nah, fungsi tabungan perekonomian dua sektor dirumuskan dengan Y sama dengan C plus S. C kan diketahui sama dengan 80 plus 0,80 YD, kemudian disubstitusikan ke dalam rumus S. Jadi S sama dengan Y min 80 plus 0,80 Y, dan S sama dengan 0,20 Y min 80. Nah, untuk pendapatan nasional keseimbangan dua sektor dapat dihitung menggunakan rumus secara agregat atau secara suntikan. Nah, untuk rumus secara agregat, rumusnya adalah Y sama dengan C plus I.
Jadi Y sama dengan 80 plus 0,80 YD plus 100. Kemudian Y sama dengan 180 plus 0,80 YD. Kemudian 0,80 YD dipindah ruaskan ke kiri menjadi Y min 0,80 YD sama dengan 180. Dan 0,20 Y sama dengan 180 dan diketahui Y sama dengan 900. Nah, untuk rumus cara suntikan bisa menggunakan S sama dengan I, di mana S sudah diketahui 0,20 Y min 80 dan I 100. Maka dari itu S sama dengan I sama dengan 0,20 Y min 80 sama dengan 100. Min 80 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 0,20 Y sama dengan 100 ditambah 80 dan Y sama dengan 900. Kemudian kita akan mencari besarnya konsumsi saat keseimbangan dua sektor. Nah, kan sudah diketahui Y 900, maka C sama dengan 80 plus 0,80 Y. Y kita substitusikan menjadi 900, jadi C sama dengan 80 ditambah 0,80 dikali 900. C sama dengan 80 ditambah 720. C sama dengan 800. Nah, setelah itu kita akan menggambar kurva keseimbangan perekonomian dua sektor. Nah, sebelum menggambar kurva keseimbangan, kita harus mencari kemiringan garis konsumsi dengan rumus Y sama dengan C. Y sama dengan 80 ditambah 0,80 YD. Kemudian 0,80 YD kita pindah ruaskan ke kiri menjadi Y min 0,80 YD sama dengan 80. Kemudian 0,20 Y sama dengan 80 dan Y ketemu menjadi 400. Nah, untuk kurva keseimbangan dua sektor tersebut merupakan pada garis tegak C itu merupakan pengeluaran agregat dan pada garis Y itu merupakan garis pendapatan nasional. Kemudian untuk itu 0 yang merupakan syarat untuk menggambarkan kurva keseimbangan itu adalah harus mempunyai sudut 45 derajat. Garis yang membagi 2 antara Y dan C tersebut merupakan garis keseimbangan Y sama dengan C. Nah, di situ saat pendapatan 0, maka konsumsinya adalah 80 dengan kemiringan garis konsumsinya adalah 400. Nah, kita tarik pada garis tersebut melalui garis C dan Y. Dapatlah garis konsumsi. Sedangkan tadi I-nya adalah 100. Nah, kita tambahkan I dengan konsumsi 80 menjadi konsumsinya 180. Kemudian untuk kemiringan garisnya adalah 900 dan kita tarik lagi pada garis 180 melewati garis Y sama dengan AE, dapatlah C plus I. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.